Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Kusuma Anjani dari Program Studi Sistem Informasi UPBJ Medan. Pada video kali ini saya akan membuat tugas praktik 1 untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berbasis web yang dibimbing oleh Bapak Basri Eskom Mkom. Nah, pada video kali ini, sebelum saya mulai ke aplikasi KAS berbasis website, sebelum itu saya akan membuat database yang terlebih dahulu. Database. Di sini kita akan buat nama database-nya ialah loginku. Kita create. Sebelumnya saya sudah membuat catatan mengenai pembahasan yang akan saya jelaskan di tutorial praktik 1 ini. Di sini kita akan membuat nama tabelnya user dan kita create terlebih dahulu. Dan di dalam user kita akan menambahkan ID, misalnya INT, kita masukkan values-nya 50, baru klik auto sama, kemudian kemudian kita masukkan username, baru password, kita tambahkan lagi ini tabelnya 2. Password kita masukkan dan repeat password. Nah, jadi dalam untuk pembuatan form untuk password, di sini saya lebih suka menggunakan varchar. Jadi pada saat kita menggunakan password itu untuk menggabungkan huruf dan angka itu menggunakan varchar, tapi kalau kita passwordnya hanya ingin angka, kalian bisa saja mengubah value-nya menjadi INT. Tapi saya lebih suka menggunakan varchar. Cara level di sini yang dimaksud itu adalah hak akses saya sebagai admin di aplikasi KAS berbasis website. Varchar, oke. Masuk 100, username-nya 100, password-nya di sini 20. Levelnya di sini 20, repeat password adalah pengulangan dari password. Dan kita klik save. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia sudah jadi. Oke, kemudian kita klik insert. Nah, di sini nama ini kita masukkan nama saya Rosa Kusuma Anjani. Ini bertujuan untuk proses login di aplikasi nantinya. Nah, sebelum itu aplikasi KAS berbasis website ini sudah pernah saya buat ketika saya duduk di bangku sekolah menengah ke atas. Oke, kemudian username-nya sini saya menggunakan email. gmail.com. Untuk passwordnya sini saya akan menggunakan Rosa Imut 123. Levelnya sebagai admin. Dan ini pengulangan passwordnya Rosa Imut 123. Klik go. Akan mengecek. Nah, jadi data kita sudah terisi di sini dan kita bisa login di aplikasi KAS berbasis website-nya. Kita masukkan tadi rekerja 12@gmail.com dan passwordnya rosaimut@gmail.com. Passwordnya Rosa Imut, Rosa Imut 123. Kita klik remember. Nah, ini formnya saya menggunakan Bootstrap karena
tampilan Bootstrap lebih halus. Kita klik Sign In. Nah, ini adalah menu dashboardnya. Dan tentunya dalam membuat aplikasi website itu yang pertama-tama kita harus membuat struktur HTML. Dan struktur HTML itu dia seperti HTML, kemudian ada length and head, title, style. Style ini khusus untuk CSS, kemudian ada body. Nah, di body ini kita akan biasanya di body ini mengisi seperti ini. Form yang udah kita buat menggunakan CSS. Sudah, kemudian kita scroll kepada. Nah, jangan lupa dalam membuat struktur HTML tentunya ada namanya tutup kurung, dan ada namanya pembuka dan ada namanya penutup. Seperti HTML. Kita save dulu ya. Kita buat file new file. Ini kita save dulu. Ini kita klik. Bentar. Contoh. Contoh penggunaan HTML. Penggunaan struktur. Oke lah. Ini di sini dia text.html. Kita klik save. Kalau index.php berarti kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kita buat sini HTML. Nah, setiap dalam kita mau ngoding itu pasti ada namanya pembuka dan penutup. Ini pembuka HTML, ini penutupnya, ini head, ini penutup head, ini title. Title ini kayak pemberian judul seperti di mana ya? Di sini. Soalnya ini halaman admin. Nah, itu bersumber dari sini. Kalau kita masukkan sini halaman admin. Oke. Nah, kita lanjut. Nah. Sini soal tugas ini adalah struktur HTML yang semantik. Di sini saya sudah membuatnya. Kemudian adalah desain dari CSS. Nah, dalam aplikasi CastUp ini saya menggunakan perpaduan antara Bootstrap dan Withristful. Seperti ini. Ini ada warning indicate array key bit and symbol. Nah, formnya ini seperti ini. Ini saya menggunakan Bootstrap karena efek dari CSS-nya lebih halus dibandingkan dengan Withristful. Mungkin bisa kita lihat di sini. Withristful CSS template. Sudah. Nah, di Withristful ini sudah disediakan dari websitenya untuk template yang bisa kita gunakan. Namun, secara tampilan Withristful ini kurang halus dibandingkan dengan Bootstrap.
Halo semuanya, maaf jika videonya terjeda karena Bandicam saya tidak premium. Untuk desain CSS dalam aplikasi CAS ini, saya menggunakan perpaduan antara Withrschool dengan Bootstrap. Seperti form yang ada di kita klik terlebih dahulu seperti ini. Ini kita harus isi, maka dia akan otomatis seperti ini. Nah, untuk CSS pada menu form ini saya menggunakan Bootstrap. Kalian bisa lihatnya di websitenya langsung Bootstrap. Sini kalian bisa juga klik menu form. Nah, di Bootstrap ini sudah disediakan menu form dengan CSS bawaannya tentunya. Karena saya suka menggunakan Bootstrap karena tampilan Bootstrap ini lebih halus. Dan di sini juga banyak pilihan. Jadi dari Bootstrap ini sudah disediakan codingannya. Jadi kita tinggal mengimplementasikan pada aplikasi yang akan kita rancang. Ini ada menu forms, ada overview, ada control. Sini ada email seperti yang ada di tampilan login saya. Kita akan cobakan ini. Nah, ini untuk button simpan data ini dari Bootstrap juga tentunya. Ini bisa ada warna hitam itu karena efek dari hover. Kita klik dulu, pindahkan ini, klik watch. Nah, ini tampilan login pada menu CAS saya itu pas saya buat waktu SMK ini diambil dari Bootstrap. Saya mulai dari sini. Dan codingan yang disediakan oleh Bootstrap saya implementasikan ke Sublime Text untuk aplikasi yang akan saya rancang, yang sudah saya rancang. Banyak sekali jenis form, mulai dari yang ukuran besar, sedang, dan yang kecil. Mari kita lihat sini perbedaannya. Placeholder ini itu seperti ini ya, seperti email. Di placeholder ini kalian terserah mau ngisi apapun itu, bisa saja masukkan email di sini, apapun itu. Itu dia fungsi dari placeholder. Tapi kalau menurut saya, kalau tidak salah, placeholder itu termasuk CSS juga. Oke, ini tipe teks, bisa juga tipe file. Itu tipe file kayak kita mau mengambil file yang ada di komputer kita, itu juga bisa. Ini ada password, tipe password itu biasanya tipe password dia seperti ini. Kemudian pokoknya kalau di Bootstrap ini kalian bisa menggunakan formnya, terserah kalian mau pilih yang mana. Karena menurut saya tampilan di Bootstrap ini sangat halus. Kita lihat di menu select. Ini baru cek. Ini seperti yang ada di CAS saya ini. Tampilan checkboxnya. Kalau radio itu dia checkboxnya itu bulat gini. Yang checkbox di sini itu, ini dia bulat. Dia bulat gini. Begitu. Nah, kalau input group gini, kalian tinggal bahasanya kalian tinggal nge-remake aja yang sudah disediakan dari Bootstrap tersebut. Kayak mengembangkan kreativitas kalian. Pokoknya untuk secara form itu sudah disediakan dari Bootstrap, tinggal kalian mengkreativitas website itu seperti apa. Dan untuk di tugas 1, kreatif tambahan kayak tema atau fitur itu bisa kalian ambil dari Bootstrap, tergantung kalian mau implementasikannya seperti apa.
Untuk validasi form dan alert, menyediakan feedback saat error. Misalkan nih, ini kan login secara jelas dan sederhananya, misalkan tidak sesuai dengan username yang kita daftarkan atau yang kita masukkan di database, maka dia akan menampilkan alert seperti ini. Kan kita masukkan ke kaca 23@gmail.com dengan password yang asal-asalan 23 3456778. Kita klik sign in. Nah, maka dia akan menampilkan alert berupa username dan password tidak sesuai. Itu bisa kita lihat di codingan seperti ini. Kita bedah dulu satu-satu. Nah, intinya bisa juga kita menambahkan seperti bootstrap. Coba ya, kita akan coba dulu terlebih dahulu kita menambahkan alert. Karena di sini kan tampilannya biasa saja. Kita masukkan bootstrap, klik alert. Nah, di bootstrap ini juga sudah menyediakan alert yang begitu halus tampilannya. Di sini div class alert username dan password sesuai div. Kita tambahkan div class alert. Kita menggunakan warna merah. Sebagai contohnya div class alert. Kita coba terlebih dahulu div class alert. Nah, perlu diperhatikan kalau penggunaan bootstrap untuk memilih warna itu berbeda ya dengan itu yang CSS biasa menurut saya, karena kalau dia hitam maka dia kalau dia merah maka dia dangerous, baru kalau dia hitam kayak primary. Ya, kalau dia biru primary, baru kalau dia warnanya hitam secondary, kalau warna hijau dia success, baru kalau warna merah dia danger, kalau warna kuning dia warning, kalau warna biru saya kurang tahu juga warna biru apa. Kita lihat di sini, kalau warna biru itu plus alert warning plus alert info, baru kalau dia abu dia light. Jadi kalian menyesuaikan kebutuhan kalian masing-masing, karena di sini alertnya username dan password tidak sesuai, saya akan menggunakan warna merah. Alert danger, alert danger. Kita akan coba terlebih dahulu. Alert danger roll alert. Coba ya, kita klik save. Kita akan coba sini. Nah, dia seperti ini. Kita coba di sini alert primary. Klik save ya. Nah, dia akan berubah warna biru. Jadi lebih cocok kalau misalkan kayak pemberitahuan yang gagal itu menggunakan alert warna merah sebagai penanda.
danger. Oke, paste dulu, masukkan di sini. Nah, jadi menurut saya tampilan CSS dari Bootstrap itu sangat halus dan enak untuk dilihat. Jadi begitu saja dari penjelasan dari saya. Terima kasih.